Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Nama saya Salsabila Agustina. Kali ini kita bakal ngomongin tentang kebudayaan Jawa Barat nih guys. Kita akan membahas tentang kebudayaan di provinsi Jawa Barat dan kuliner khas Jawa Barat memang terkenal dengan kebudayaan yang kaya dengan makanannya. Betul banget, dari mulai storytelling, musik tradisional, rumah adat, hingga aneka makanan yang bikin kita ngiler nih guys. Jadi mau mulai dari mana dulu nih? Bagaimana kalau kita mulai dari kebudayaan Jawa Barat dulu nggak sih? Tari Jaipong itu terkenal banget. Tarian ini berasal dari daerah Karawang dan biasanya ditampilkan dalam berbagai acara seperti pernikahan, festival, gerakannya guys, dengan iringan musik gamelan Sunda yang khas. Seru banget sih liatnya, kayak para penarinya begitu lincah dan ekspresif. Setuju. Selain Jaipong, Jawa Barat juga terkenal dengan alat Setuju bila selain Jaipong, Jawa Barat juga terkenal dengan alat musik tradisionalnya, yaitu angklung. Alat musik ini untuk karena Oh iya, angklung ini bahkan sudah diakui. Angklung ini bahkan sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Ketika dimainkan dalam sebuah orkestra, suara angklung bisa bikin kita merinding saking indahnya. Wah, benar banget. Nah, selain seni tari dan musik, Jawa Barat juga punya kebudayaan arsitektur yang menarik, khususnya rumah adatnya, yaitu rumah adat Sunda. Aku yang sering disebut Imah Sunda. Gimana kalau kita bahas sedikit tentang ini? Setuju banget sih. Rumah adat ini terkenal dengan bentuk yang unik dan sangat fungsional. Salah satu ciri khasnya ada atap yang bentuk julang napak yang mirip dengan sayap burung yang sedang terbang. Atap ini didesain tinggi dan curam untuk melindungi rumah dan hujan deras yang sering terjadi di wilayah Jawa Barat. Betul bila selain bentuk atapnya yang khas, material bangunannya rumah adat Sunda juga biasanya tersebut dari bahan-bahan seperti bambu, kayu, dan ijuk. Rumah ini juga biasanya dibangun di atas tanah untuk melindungi dari hewan liar dan kelembapan tanah. Dan juga yang menarik lagi nih, dalam rumah adat Sunda ada pembagian ruang yang sederhana tapi bermakna. Misalnya ada ruangan utama yang disebut imah atau tepas, tempat berkumpulannya keluarga, dan ada bagian khusus untuk menerima tamu yang disebut dengan emper. Emper ini menunjukkan bagaimana budaya Sunda sangat menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keramahan. Betul sekali bila sederhana tapi penuh filosofi. Itulah yang membuat rumah adat Sunda begitu istimewa. Sekarang kita beralih ke nih, apa makanan khas Jawa Barat yang paling kamu suka dia? Apa ya? Sih buat milih, tapi yang kalau harus milih, aku suka banget sama nasi timbel. Nasi yang dibungkus daun pisang disajikan dengan lauk paus seperti ayam goreng, tahu tempe, dan sambal terasi. Rasanya benar-benar nikmat banget. Nasi timbel memang mantap. Kalau aku nggak bisa lepas dari batagor sih. Oh ya, itu enak banget sih. Bakso tahu goreng yang disiram kacang. Nasi timbal memang mati sih. Kalau aku sih sukanya batagor ya. Nasi timbal
memang mantap sih. Nasi timbel memang mantap. Kalau aku sih sukanya batagor. Ya udah, gua aja yang selain nasi timbel yang mantap itu, kalau aku sih gak bisa lepas juga dari batagor. Nasi timbal memang mantap. Kalau aku nggak bisa lepas dari batagor sih. Bakso tahu goreng yang dijual. Nasi timbal memang mantap. Kalau aku nggak bisa lepas dari batagor. Selain itu ada juga batagor. Batagor itu yang kayak bakso goreng, digoreng terus dicampur sama bumbu kacang. Ada rasa gurih, manis, pedas yang berpadu dengan sempurna. Batagor. Bicara soal makanan jadi lapar. Selain itu juga ada makanan khasnya seperti apa tuh? Seperti surabi yang biasanya disantap pagi atau sore hari. Surabi dari Jawa Barat biasanya ada yang rasa manis dengan topping cinca atau gula merah cair, dan ada juga yang gurih dengan topping oncom. Surabi emang selalu bikin kangen. Jawa Barat juga punya banyak minuman tradisional kayak bandrek dan bajigur. Kedua minuman ini enak banget disantap saat cuaca dingin. Yang benar bila kebudayaan dan kuliner Jawa Barat memang gak ada habisnya untuk dibahas. Terima kasih bila sudah menemani di diskusi kita hari ini. Sebelum kita lanjut lebih jauh, aku mau bahas sedikit tentang keunikan kebudayaan Jawa Barat loh yang lain, yaitu bahasa dan adat istiadatnya. Seperti yang kita tahu, masyarakat Sunda punya bahasa yang sangat halus loh dan penuh tata krama. Apa pendapatmu tentang bahasa Sunda, Bila? Wah, iya, Jawa Barat Sunda itu memang unik loh. Bahasa ini memiliki tingkatan yang berbeda, mulai dari bahasa halus, sedang, hingga kasar banget. Nah, tergantung pada siapa kita berbicara. Mencerminkan bagaimana masyarakat Sunda sangat menghargai tata krama dan sopan santun. Misalnya ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, kita harus menggunakan bahasa Sunda seperti abdi untuk kata saya, dan mangga untuk kata silakan. Betul sekali, Bila. Dan ini tidak hanya berlaku dalam ucapan sehari-hari loh, tapi juga tercermin dalam berbagai upacara adat. Contohnya ada upacara serah tahun yang merupakan upacara panen padi sebagai ungkapan rasa syukur. Dalam upacara ini nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong terlihat loh. Masyarakat berkumpul, berdoa bersama, dan makan menikmati hasil panen secara adil. Wah, aku suka sekali sih dengan konsep ini, kayak Seren tahun ini. Selain itu ada juga tradisi ngaras. Ada yang tahu ngaras di sini, yaitu tradisi yang menerima restu kepada meminta restu kepada orang tua sebelum menikah. Tradisi ini mengajarkan kita untuk saling menghormati orang tua dan memulai hidup baru dengan restu mereka. Tradisi seperti ini memang menambah kekayaan budaya Jawa Barat loh. Oh iya, Bila, kita juga belum sempat membahas tentang pakaian adat Sunda loh. Oh iya, di pakaian adat ini sering dikenakan dalam acara-acara penting seperti pernikahan atau upacara adat lainnya. Pakaian adat pria Sunda biasanya berupa baju kampret dengan celana pangsi dilengkapi dengan ikat kepala atau ikat. Sedangkan untuk wanita pakaian adatnya adalah kebaya Sunda yang anggun dan elegan. Iya sih,
kebudayaan Sunda itu cantik sekali dengan motif-motif khas dan warna-warna yang lembut. Pakaian ini benar-benar mencerminkan kelembutan dan keanggunan wanita Sunda yang menarik. Aksesoris seperti kalung, gelang, dan hiasan rambut juga menjadi bagian penting dari busana ini, menambahkan kesan mewah dan elegan. Benar banget, Kak. Pakaian adat Sunda ini tidak hanya cantik loh dipandang, tapi juga saran makanan setiap detail dalam pakaian tersebut mencerminkan nilai-nilai kebudayaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Sunda loh. Iya Zara, Jawa Barat memang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Dan yang paling penting, nilai-nilai budaya ini masih dijaga dan dilestarikan hingga sekarang. Meskipun zaman sekarang terus berkembang. Itu dia yang membuat Jawa Barat itu istimewa. Jadi buat para pendengar, jangan lupa untuk terus mendukung pelestarian budaya kita ya, karena inilah identitas dan warisan yang harus kita jaga bersama. Wah, rasanya beda begitu cepat saat kita membahas segala hal tentang kebudayaan dan kuliner khas Jawa Barat. Aku benar-benar menikmati diskusi hari ini. Wah, rasanya waktu berlalu begitu cepat saat kita membahas segala hal tentang kebudayaan dan kuliner Jawa Barat. Aku benar-benar menikmati diskusi kita hari ini. Bila aku juga Zara, rasanya kita juga baru aja menggores permukaan kekayaan kebudayaan yang ada di Jawa Barat. Sebenarnya masih banyak sekali sih yang bisa kita eksplor dan pelajari lebih dalam. Betul Bila, dan buat para pendengar jangan ragu untuk mengeksplorasi sendiri kekayaan budaya Jawa Barat. Kunjungi tempat-tempat budaya, coba makan makanan khasnya, dan mungkin belajar tentang seni tradisional di tari jaipong atau pencaksilat. Dengan cara ini kita bisa lebih memahami dan menghargai warisan budaya kita. Jangan lupa juga untuk mendukung pelestarian lokal. Banyak komunitas yang kelompok seni yang membutuhkan dukungan kita agar tradisi dan kesenian tetap terjaga. Bisa dengan menghadiri pertunjukan, membeli produk lokal, atau bahkan berpartisipasi dalam kegiatan budaya. Setuju Bila, dukungan kita sangat berarti untuk berlangsungan budaya lokal. Selain itu, kita juga dapat terus mempelajari dan mengajarkan kepada generasi mendatang tentang pentingnya melestarikan budaya kita. Benar banget. Terima kasih banyak pada semua pendengar yang sudah menyimak podcast kami hari ini. Kami sangat menghargai dukungan dan partisipasi kalian. Dan tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bila yang telah berbagi pengetahuan dan wawasan tentang kebudayaan Jawa Barat. Semoga diskusi kita bisa memberikan inspirasi dan informasi yang bermanfaat. Terima kasih juga Zara, dan sekali lagi terima kasih kepada semua pendengar. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik tidak kalah menarik. Sampai jumpa dan telah semangat menjaga melestarikan budaya kita. Selamat beraktivitas dan salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.